Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unpam dimanapun kamu berada, berjumpa kembali dengan program kesayangan kita semua, Ujar, Unpam Mengajar. Saya Zena dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang akan menemani Sobat Unpam dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1. Materi ini akan disajikan dengan beberapa video ke depan, di mana pada pertemuan kali ini, materi ke-6 yang akan kita pelajari adalah mengenai ayat jurnal penyesuaian. So, stay tune ya. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sobat Unpam dimanapun berada, mata kuliah pengantar akuntansi 1 adalah salah satu mata kuliah yang wajib harus dikuasai oleh mahasiswa program studi Sarjana Terapan Akuntansi. Kenapa saya mengatakan wajib? Karena di program studi D4 Akuntansi Perpajakan, mahasiswa lulusannya harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi, dan dilihat dari namanya saja, mata kuliah ini menghantarkan para mahasiswa untuk bisa memahami dasar-dasar akuntansi, dan selain itu juga, mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini bukan hanya dipelajari di satu program studi, melainkan di program studi yang ada di satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Tujuannya pasti mengajarkan mahasiswa agar dapat menjadikan mahasiswa yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Pertemuan ke-6 ini akan memberikan gambaran kepada Sobat Unpam mengenai ayat jurnal penyesuaian. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat jurnal penyesuaian, tujuan ayat jurnal penyesuaian, akun-akun apa saja yang memerlukan penyesuaian, dan cara membuat jurnal penyesuaian, tetap bersama kami sampai akhir sesi ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, siklus akuntansi setelah pembuatan neraca saldo adalah membuat ayat jurnal penyesuaian. Sedikit saya ingatkan bahwa jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat jurnal penyesuaian akan disajikan dalam pembahasan terkait. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum menyusun laporan keuangan. Hal-hal yang melatar belakangi pembuatan jurnal penyesuaian antara lain, beberapa transaksi yang belum dijurnal karena belum waktunya untuk dijurnal, lalu beberapa beban yang belum dijurnal karena belum digunakan atau belum expired, dan juga beberapa unsur yang belum dilakukan pencatatan. Selanjutnya, berikut saya jelaskan tujuan pembuatan jurnal penyesuaian, antara lain, yang pertama, untuk mengetahui saldo akun real, yaitu harta, kewajiban, modal dalam satu periode agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah akun nominal, yaitu pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan sebenarnya. Akun-akun yang perlu dilakukan penyesuaian antara lain, yang pertama adalah penyesuaian perlengkapan, yang kedua adalah penyesuaian aktiva tetap, yang ketiga penyesuaian beban yang belum diterima, yang keempat penyesuaian beban dibayar di muka, yang kelima pendapatan diterima di muka, dan yang keenam adalah pendapatan yang masih harus diterima. Gambar 1.1 menunjukkan contoh soal jurnal penyesuaian. Ini adalah neraca saldo PT Kawasaki Racing Team periode 31 Desember 2017. Dan pada tabel ini adalah informasi yang diperoleh tanggal 31 Desember 2017 untuk akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Gambar 1.2 menunjukkan jawaban atas soal nomor 1. Soal nomor 1, perlengkapan toko yang tersisa sebesar Rp350.000. Menurut neraca saldo, perlengkapan toko senilai Rp800.000. Lalu pada soal, diketahui perlengkapan toko yang tersisa sebesar Rp350.000. Maka, kita mencatat nominal pada ayat jurnal penyesuaian adalah nominal yang terpakai, yaitu Rp800.000 dikurang Rp350.000 adalah Rp450.000.
Gambar 1.3 menunjukkan jawaban atas soal nomor 2. Soal nomor 2, sewa dibayar tanggal 7 Agustus 2017 untuk masa 1 tahun. Menurut neraca saldo, akun sewa dibayar di muka senilai Rp1.200.000. Artinya, ini menggunakan metode harta. Maka, kita mencatat nominal pada ayat jurnal penyesuaian adalah nominal yang terpakai, yaitu 5/12 dikali Rp1.200.000 adalah Rp500.000. Gambar 1.4 menunjukkan jawaban atas soal nomor 3. Soal nomor 3, asuransi yang belum jatuh tempo sebesar Rp600.000. Menurut data neraca saldo, akun asuransi dibayar di muka senilai Rp1.800.000, artinya ini menggunakan metode harta. Maka kita mencatat nominal pada ayat jurnal penyesuaian adalah nominal yang terpakai atau yang sudah jatuh tempo, yaitu adalah Rp1.800.000 dikurangi Rp600.000 adalah Rp1.200.000. Soal nomor 4, kendaraan disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomi 10 tahun. Menurut data neraca saldo, akun kendaraan senilai Rp20 juta. Maka kita mencatat nominal pada ayat jurnal penyesuaian adalah kita mencari nilai penyusutannya dengan cara harga perolehan dikurangi nilai residu lalu dibagi dengan umur ekonomis. Berarti Rp20 juta dikurangi Rp0 dibagi dengan 10 tahun adalah Rp2 juta. Soal nomor 5. Penyusutan peralatan tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp1.500.000. Menurut data neraca saldo, akun peralatan senilai Rp15 juta. Maka kita mencatat nominal pada ayat jurnal penyesuaian adalah sebesar nilai yang ditetapkan pada soal, yaitu Rp1.500.000. Soal nomor 6. Iklan yang kadaluarsa senilai Rp500.000. Menurut data neraca saldo, akun beban iklan senilai Rp1.250.000. Artinya ini menggunakan metode beban. Maka kita mencatat nominal pada ayat jurnal penyesuaian adalah nominal yang belum kadaluarsa, yaitu Rp1.250.000 dikurangi Rp500.000 adalah Rp750.000. Soal nomor 7, rekening listrik, air, dan telepon terutang sebesar Rp300.000. Menurut data neraca saldo, akun beban listrik, air, dan telepon senilai Rp1.975.000. Artinya, ini menggunakan metode beban. Maka, kita mencatat nominal pada ayat jurnal penyesuaian adalah nominal yang disebutkan pada soal, atau sebesar yang belum dibayar, yaitu Rp300.000. Soal nomor 8. Gaji yang masih harus dibayar Rp3.500.000. 30% dibebankan untuk bagian penjualan dan sisanya untuk bagian administrasi umum. Maka kita mencatat nominal pada ayat jurnal penyesuaian adalah kita proporsikan terlebih dahulu untuk gaji bagian penjualan dan gaji bagian administrasi umum. Gaji bagian penjualan sama dengan 30% dikali Rp3.500.000 adalah Rp1.050.000. Sedangkan untuk gajian bagian administrasi umum 70% dikali Rp3.500.000 yaitu Rp2.450.000. Sobat Unpam, demikian tadi materi terkait dengan jurnal penyesuaian yang berisikan tentang pengertian ayat jurnal penyesuaian, akun-akun yang memerlukan penyesuaian, tujuan jurnal penyesuaian, dan praktik pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Dan yang harus diperhatikan dalam membuat ayat jurnal penyesuaian adalah, yang pertama, perhatikanlah soal dalam membuat ayat jurnal penyesuaian mengenai akun-akun yang akan disesuaikan pada akhir periode. Yang kedua, pastikan kembali kita tidak salah akun pada sisi debit dan kredit ketika membuat ayat jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir adalah perbanyak latihan. Oke, Sobat Unpam, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat Unpam dimanapun berada. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berkarya, dan tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal masuk universitas negeri. Bagaimana dengan mimpiku? Apakah masih bisa terwujud? Pusing. Wah, gimana ini? Cantik banget. Bangun lu! Mimpi apaan? Bangun lu! Udah siang, bangun! Daripada mimpi di siang bolong, mendingan gapai mimpi lu di akuntansi perpajakan Universitas Pamulang. Ini dia universitas yang ada di dalam mimpiku. Bebas biaya gedung, fasilitas mewah, program belajarnya 70% praktik. Akan ku mulai mimpiku dari sini. Akuntansi perpajakan Universitas Pamulang. Bergabung dengan akuntansi perpajakan adalah cara menjadi teknisi pajak yang sukses. Tunggu dulu. Mundur wir, saingan kalian anak pajak. Watch my